Baik, setelah kita mengetahui tadi bagaimana konsep atau teori pasang surut equilibrium tidak bisa secara serta-merta diterapkan terhadap fenomena pasut yang terjadi di bumi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya konsep pasut dinamis itu terjadi. Nah, sebelum kita mengetahui gitu ya apa yang terjadi di setiap titik di bumi ini gitu kan ya, bagaimana hubungannya dengan massa daratan gitu kan ya, lalu yang tadi itu bacanya gimana peta yang tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu istilah baru gitu ya. Sebelum kita ke co-amplitude dan co-phase lines gitu ya, saya akan mendeskripsikan dulu apa sih titik tengah ini. Titik tengah ini kita bisa sebut sebagai amphidromic point. Amphidromic point. Apa itu amphidromic point? Ini pada dasarnya adalah titik di mana muka airnya itu kurang lebih selalu konstan. Jadi nggak ada pasang surut atau arus pasut yang terjadi di titik tersebut. Jadi muka airnya tuh kayak gini aja, titik yang sama. Sementara di sekelilingnya ini adalah area di mana yang namanya pasut itu terjadi. Nah, kita pernah bahas gitu ya, waktu di kelas bahwa pasut itu terjadinya kalau misalnya kita di satu pantai gitu ya, kita melihatnya kan pokoknya saat pasang artinya ada arus yang bergerak ke arah kita, ke arah pantai gitu ya. Sementara saat surut ada arus yang bergerak keluar dari pantai. Nah, sekarang kita justru ingin melihat kalau misalnya kita nggak di pantai, kita berada di pusatnya Samudra Pasifik gitu ya, atau Samudra Atlantik, pokoknya di samudra lepas gitu ya. Pasutnya kayak gimana sih terjadinya? Nah, ternyata ada titik-titik di samudra tersebut yang tidak mengalami pasut sama sekali. Jadi dia tuh benar-benar nol, tapi yang bergerak itu justru sekitarnya gitu. Jadi kalian kebayang gitu ya, misalnya ini adalah lempangan si barang ini gitu ya. Ini adalah si co-amplitude line gitulah ya. Ini adalah bultannya. Kita bayangin itu lempengnya dulu, baru nanti saya jelasin satu-satu itu apa ya. Kita bayangin ini adalah lingkaran atau elips apapun itu. Lalu kita ada tumpuan di tengahnya di mana dia itu tidak bergerak sama sekali. Dia nolnya gitu ya. Nah, si elips ini dia itu bergerak kira-kira seperti ini. Jadi ada saatnya di mana titik ini dia itu lebih tinggi daripada titik yang di sini gitu ya. Tapi ada saatnya dia itu sebaliknya. Dia itu di bawah, sekarang ini di atas. Nah, dia itu kira-kira muter seperti itu terus. Itulah yang terjadi di beberapa titik di bumi ini yang menyebabkan pasut itu tuh selalu terjadi karena ada yang kayak gini di satu titik, di titik lain kayak gitu juga, di titik lain kayak gitu juga. Terjadilah gitu ya perbedaan pasang surut di setiap titik di bumi ini. Nah, selanjutnya perbedaan itu bagaimana cara mengkuantifikasinya? Pertama, kita lihat dulu dari amplitudonya, gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya co-amplitude lines. Semakin dia jauh dari titik pusat, tentunya amplitudonya akan semakin besar. Kayak kalian bayangin tangan ini gitu ya. Kalau misalnya dia seperti ini, dia lagi miring, artinya amplitudo di titik ini tentunya lebih besar daripada titik di mana dia paling dekat sama pusat amphidromic point-nya, ya enggak? Jadi dia akan muter-muter kira-kira seperti ini. Oke? Sementara kalau misalnya si co-phase line ini adalah waktu sebenarnya ya, waktu. Maksudnya waktu itu apa? Jadi di sini adalah jam 00.00. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 ini adalah jam gitu ya. Jadi ini ya jam 00.00 dia itu seperti ini. 1 jam lebih dia akan titiknya seperti ini. Ini lalu jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 11 dan dia balik lagi ke situ selama siklusnya itu 12 jam. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi bayangin di sini itu titiknya itu dia gerak terus gitu ya. Ini adalah 1 jam 2 jam 3 jam 4 dan sampai segala macam sampai 12 jam dia akan kembali ke titik yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini terjadi di setiap di setiap amphidromic point gitu ya.
Nah, ini juga bisa mendeskripsikan sebuah konstanta harmonik gitu ya di suatu area. Jadi contohnya tadi ya, yang ini adalah M2. Nah, ini kita nggak lihat ya amfidromic point-nya di mana karena kita sudah ada di pantai. Nanti kita akan lihat nih amfidromic point itu seperti apa bentuknya kalau di dunia nyata gitu ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kita punya coba ya identifikasi gitu ya. Amfidromic point ada di mana? Dia ada di sini, sini, sini gitu ya. Itu adalah amfidromic point kita. Dan tentunya nih misalnya ini juga ya banyak lah ya kalian bisa definisikan sendiri nanti. Lalu di setiap amfidromic point ini kita tadi punya si co apa namanya co-tidal phase ya tuh co-phase line gitu ya. Co-phase line itu adalah si 0 gitu kan ya. Nah kalau di sini dia itu mungkin yang ini dulu yang gampang ya, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Habis itu dia akan ke 0 lagi di sini gitu kan. Ini juga nih 0 gitu kan ya. Habis itu tapi dia duanya di sini, ini 1 berarti kan 3, 4 sampai akhirnya 0 lagi gitu. Semuanya selalu ke arah kiri ya. Nah, ini juga kan ini 0 gitu ya, tapi ini agak berbeda dia muternya ke sini gitu ya. Nah, itu pasti berarti ada hal lain lagi gitu ya. Ini 0, 2, segala macam sampai akhirnya kayak gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai co-phase lines gitu ya. Ini adalah fase-fasenya. Jadi kita bayangin semuanya ini tuh kayak ada si piringan-piringan tadi gitu, yang muter-muter terus, yang tentunya semakin jauh dia amplitudonya akan semakin besar. Tapi ini kita baru lihat si co-tidal lines-nya, co-phase-nya dulu gitu ya, di jam-jamnya dulu. Selain jam-jamnya, sekarang kita akan melihat ke amplitudonya kira-kira seperti apa. Di sini adalah amplitudo si M2. Ini kita lihat tadi ya, hampir persis kan tadi garis-garisnya kira-kira seperti ini di Indonesia, lalu ada kayak bulatan hijau kayak gini lah kira-kira. Nah, kalau di seluruh dunia gambarnya seperti ini. Ini garisnya kurang lebih setiap 1 jam gitu ya, atau 30 derajat. Nah, kita bisa lihat lagi di amplitudo seperti yang tadi sudah saya katakan, semakin dekat dia dengan amfidromic point, dia amplitudonya semakin rendah. Semakin jauh dia akan semakin tinggi. Apalagi kalau dia deket banget sama apa ya, sama darat. Nah, dia akan semakin tinggi amplitudonya ya. Di sini gitu kan amplitudo makin tinggi, di sini gitu ya. Nah, ini ada yang agak unik ya, karena lagi-lagi bumi ini tidak semudah itu didistribusikan gitu ya. Ada beberapa hal yang saya juga itu kenapa gitu ya. Tapi kurang lebih kita bisa lihat bahwa di sekitar amfidromic point itu selalu ada muka air yang rendah gitu ya. Ini seperti ini mungkin karena ini penjalaran ke sini gitu kan, yang ini juga penjalaran ke sini, akibatnya dia coupling gitu. Jadi bareng-bareng dia makin tinggi, kira-kira kayak gitu ya. Itu biasa terjadi di tempat-tempat yang banyak couplingnya. Ini kan juga di sini makin tinggi, ini makin tinggi, makanya dia coupling gitu kan ya. Nah, tapi tetap aja, pokoknya titik-titik yang terdekat dengan amfidromik, dia akan memiliki amplitudo yang paling kecil atau co-amplitude yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, si amfidromic point ini juga biasa disebut sebagai tidal node gitu ya. Jadi definisinya dia adalah sebuah lokasi geografis di mana amplitudo dari pasutnya itu benar-benar 0 untuk sebuah harmonic constituent of the tide. Jadi lagi-lagi peta-peta ini dan ini cuma menggambarkan salah satu konstituen. Kita sempat bahas di kelas konstituen itu bisa sampai ratusan, setidaknya yang diperhitungkan paling banyak itu ada 4 konstituen ya. Kalian bisa baca balik ke presentasi saya 2 minggu lalu, sepertinya di M2 gitu ya. Dan bisa sampai kurang lebih 16 gitu yang biasa kita gunakan. Nah, ini hanyalah salah satunya gitu. Jadi amfidromic point dari setiap konstanta harmonik gitu ya, itu tuh benar-benar ada masing-masing gitu. Satu-satu tuh punya lokasi masing-masing. Lagi-lagi mereka akan saling bercampur dan terjadilah si pasang surut yang kita bisa lihat sekarang karena ditambah dan jadilah yang kalian lihat sekarang gitu. Nah, ini gitu ya, ini sebenarnya cuma definisi gitu ya, bagaimana amfidromic point ini bisa disebut amfidromic gitu lah ya. Jadi amfi itu kan around gitu ya, kayak amfiteater gitu kan, makanya teater yang dia tuh kayak punya agak buletan gitu ya. Dan rumus itu adalah yang ini.
Amphi around, dan Dromus tuh running gitu ya. Jadi kayak dia bergerak gitu ya, atau berlarian mengelilingi satu titik gitu. Makanya amphidromic point gitu ya. Nah, bagaimana amphidromic point ini terjadi? Kita akan bahas di segmen selanjutnya.